Teman-teman, selamat datang channel saya lagi ya. Ini saya mau nunjukin contoh piek yang tidak lolos tahap awal seleksi untuk atlet. Itu satu, dia tuh, dia badannya kerdil atau kecil lah, pertumbuhannya lambat dan sering sakit-sakitan. Jadi untuk piek merpati pos untuk atlet saya melakukan seleksi ketat, artinya burung yang posturnya bagus, imunitas bagus, biasanya saya loloskan tahap awal untuk jadi atlet. Seperti itu tidak lolos yang kecil tuh, yang lagi jalan tuh, yang sama induknya. Saya bilang itu kerdil karena usia 2 minggu badannya segitu. Nah, contoh yang lolos tahap selanjutnya yaitu seperti ini tuh, yang depan kamera itu lolos tuh, dia postur bagus, bulu bagus, walaupun imunitas juga bagus, jadi tidak pernah sakit. Biasanya tahap kedua itu nanti dari muda sampai menjelang lomba, burung sering sakit-sakitan atau enggak, sehat. Yang jelas dia harus sehat, imunitas bagus. Kalau sering sakit-sakitan biasanya saya tidak lolos seleksi tahap 2 biasanya. Kalau atlet tahap 3-nya kita tes terbang biasanya. Kalau untuk umum saya ada batas kecepatan, tapi kalau kelasnya derby atau burung muda karena lombanya gratis sudah terlanjur pakai ring, saya ikutkan terus sampai pos akhir. Masih ring derby itu ring untuk merpati pos muda atau biasanya tahun yang sama. Biasanya tiap pom ada lomba-lomba burung JB atau yang buat burung muda, umurnya sama, biasanya kisaran 1 tahun, 1,5 tahun. Jadi nanti kompetitif lombanya karena sama-sama burung muda, umur juga seragam. Itu jadi saya seleksinya sangat super ketat. Itu piek satu dia tidak lolos seleksi atau seleksi awal karena dia badannya kerdil, kecil, padahal udah saya kasih makan nggak kurang, kayak vitamin nggak pengaruh ke tubuhnya, berarti emang ini burung kerdil. Dan juga ya pokoknya intinya dia tidak lolos tahap awal karena atlet yang posturnya bagus, proporsional pun kadang tidak kompetitif, apalagi sebaliknya yang atlet posturnya tidak mumpuni. Karena kita kan lomba itu biasanya harus burung-burung yang memiliki postur bagus, seperti atlet lah, badannya proporsional, imunitasnya bagus. Dan lain-lainnya sih. Kalau seperti itu saya tidak lolos seleksi itu, lolos seleksi tahap awal, karena kalau seperti itu diloloskan nanti sayang waktu sama pakannya, ujung-ujungnya nanti hilang atau enggak dia nggak kuat. Pokoknya nggak kuat, biasanya tenaganya habis pas lomba. Apalagi kita lomba kan tiap minggu terbang burung, karena itu harus benar-benar burung yang imunitasnya bagus, posturnya bagus. Kalau di merpati pos, kalau saya sendiri ya nggak mungkin, nggak tahu teman-teman yang lain. Kalau saya biasanya tahap seleksinya ada 3 ya. Pertama seleksi awal, kedua seleksi pralomba. Dari piek sampai lomba dia pernah sakit enggak. Kalau sering sakit-sakitan nanti saya tidak lolos lagi, saya potong. Tapi kalau sakit sekali diobatin sembuh dan berikutnya nggak sakit, nggak masalah, itu bisa dilanjutkan. Kalau ini emang badannya kerdil dia, atau posturnya kecil, jadi nggak lolos. Dia nggak lolos untuk seleksi tahap awal. Seperti itu teman-teman. Kalau di merpati pos itu saya seleksinya super ketat karena sayang juga sih waktu, pakan, biaya lomba itu sih. Apalagi kalau kita burung-burung nontra atau apapun lah, karena saya tujuannya lomba adalah untuk jadi juara. Untuk jadi juara itu kita harus memiliki burung yang bagus, mulai dari telur sampai netas sampai dewasa itu kita harus sortir seminimal mungkin agar hasilnya maksimal. Nah, selanjutnya kita tinggal perawatan dan doa, itu aja sih menurut saya, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Contohnya saya nyatanya setiap tahun kompetitif, pasti bawa piala 1, pasti
burung saya, karena saya melakukan seleksi ketat dan rata-rata line saya adalah line juara dekat. Jadi seperti itu. Jadi untuk juara itu tidak ada yang istilah instan atau mudah, karena prosesnya itu panjang. Itu yang saya alami. Jadi untuk atlet saya lakukan sorting ketat. Seperti yang awal saya bilang, ada 3 tahapan saya seleksi. Pertama, tahap awal, pihak yang pertumbuhan lambat tidak lolos. Tahap kedua, imunitas, jika burung sering saya deketan tidak lolos. Tahap 3, latihan. Biasanya nanti saya latih sekitar berapa, 8 atau 6 ekor. Kita lihat speednya. Kalau di lomba non derby atau lomba kita bayar tiap pos, saya lakukan seleksi ketat. Nanti yang batas speednya di bawah yang lain, nanti saya kirim yang batas speednya bagus-bagus. Seperti itu aja. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Itu sayang dia posturnya, padahal dia anak juara, tapi ya seperti itu aja. Terima kasih yang nonton video saya.